Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Atina Mumtaza dari program studi Tadris Biologi IAIN Kudus. Nah, kali ini pembelajaran kita kakak akan mengajak kalian mengenai bagaimana kita mencari solusi atau jawaban dari sebuah permasalahan. Nah, nanti kakak akan tayangkan sebuah video. Nanti setelah kalian mengamati video yang akan kakak tayangkan, kita akan belajar bersama. Nanti akan kakak bahas, kalian menyimak dengan baik ya, bagaimana kita mencari solusi atas permasalahan yang ada di video tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik simak video berikut ini. Alhamdulillah sudah selesai. Aku cari kamu loh tadi di depan. Taunya kamu di kandang ayam. Kamu sedang apa? Oh, aku sedang mengambil telur. Sedang mengambil telur. Wah, telur kamu banyak sekali. Pasti gara-gara ayam kamu banyak. Ayam kamu banyak sekali, makanya bisa menghasilkan telur sebanyak ini. Kan ayam dulu baru menghasilkan telur. Bukan Li, tanpa adanya telur ini gak akan ada ayam. Tapi ayam dulu baru telur. Ayam dulu. Telur dulu. Ayam dulu. Nah, adik-adik sudah ya melihat video tayangan yang tadi kakak berikan? Ternyata dalam video tersebut ada perdebatan antara Lulu dan Lili. Mereka memperdebatkan antara telur dan ayam, duluan mana ya? Mereka saling salah menyalahkan karena mereka belum tahu kebenarannya. Maka dari itu, mari kita bantu Lulu dan Lili agar mereka tidak jadi berantem terus, agar mereka tahu jawaban yang sebenarnya. Nah, bagaimana sih telur dan ayam duluan mana ya kira-kira? Nah, nanti kita akan bahas, akan belajar bersama mencari jawaban atas perdebatan antara Lulu dan Lili. Nah, jadi kali ini kita akan belajar bersama menurut teori evolusi. Lebih tepatnya pada bab asal-usul kehidupan. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul kehidupan menurut teori biogenesis. Nah, teori biogenesis merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup bukan berasal dari benda mati, melainkan berasal dari makhluk hidup sebelumnya melalui proses reproduksi. Nah, teori biogenesis ini diusung oleh 3 tokoh. Yang pertama ada Francisco Redi, yang kedua ada Lazarus Spallanzani, dan yang ketiga ada Louis Pasteur. Nah, jadi 3 tokoh ini mendukung dari teori biogenesis, mempercayai bahwa makhluk hidup bukan berasal dari benda mati, melainkan berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, untuk yang pertama yaitu percobaan dari Francisco Redi. Pada percobaan Francisco Redi ini, dia membuktikan bahwa makhluk hidup bukan dari daging busuk, tetapi dari makhluk hidup yang lain. Nah, pada percobaannya dia mencoba dengan daging, 3 buah daging yang dimasukkan ke dalam toples. Nah, toples yang pertama dengan toples yang tidak ditutup sama sekali, yang kedua dengan ditutup hanya dengan kain kasak, dan yang ketiga ditutup sepenuhnya ya, ditutup secara rapat tanpa ada celah satupun. Nah, dari beberapa hasil penelitian atau hasil percobaan yang dilakukan Redi menghasilkan bahwa untuk toples yang tidak ditutup sama sekali, dia ada belatungnya karena dagingnya membusuk, baunya sangat tajam sehingga memikat lalat untuk datang bertelur dan menghasilkan belatung di toples yang tidak ditutup sama sekali. Nah, untuk toples yang ditutup dengan kain kasak, dagingnya membusuk dan berbau sehingga lalat datang tetapi hanya bertelur di atas kain kasaknya karena lalat tidak bisa masuk ke dalam toples tersebut. Jadi belatungnya hanya di atas kain kasak. Nah, untuk percobaan yang ketiga itu pada toples yang ditutup rapat, itu dagingnya tidak membusuk dan tidak bau, bahkan tidak ada belatung karena toples dalam keadaan tertutup rapat sehingga lalat tidak bisa masuk sama sekali. Nah, pada percobaan ini Francisco Redi berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain. Ya, jadi daging busuk, jadi belatung itu bukan dari daging busuk, melainkan dari lalat yang bertelur lalu menjadi belatung. Nah,
Tetapi pada percobaan Francisco Redi ini dibantah oleh John Needham karena itu hanya berlaku pada mikroorganisme. Nah, lalu Lazaro Spallanzani meniru juga melakukan hal yang sama seperti John Needham dengan melakukan percobaan kuah kaldu. Nah, pada percobaan yang dilakukan Lazaro Spallanzani ini, dia memanaskan kuah kaldu, 2 kuah kaldu yang satu ditutup dan yang satu tidak ditutup sama sekali. Nah, dalam percobaannya menghasilkan bahwa labu yang dipanaskan yang tidak ditutup tadi airnya keruh dan berbau, sedangkan yang ditutup dengan rapat tadi airnya jernih dan tidak berbau. Nah, jadi pada percobaan yang dilakukan Lazaro Spallanzani ini menghasilkan bahwa memang makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Tetapi percobaan yang dilakukan Lazaro Spallanzani ini dibantah oleh Louis Pasteur karena pada percobaannya Lazaro ini tidak ada oksigen karena mikroorganisme tidak akan bisa hidup tanpa adanya oksigen. Jadi disempurnakan oleh Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur ini juga meneliti kuah kaldunya, tapi bedanya dengan John Needham dan John Needham dan Lazaro Spallanzani, Louis Pasteur ini hanya menggunakan 1 labu atau hanya menggunakan 1 percobaan. Nah, tapi percobaannya ini dia tambahkan dengan pipa yang berbentuk leher angsa. Nah, tujuannya agar oksigen bisa masuk dan mikroorganisme itu tidak bisa masuk dengan cepat, tapi dia menyangkut di leher pipa tersebut. Nah, pada percobaan Louis Pasteur ini akhirnya menghasilkan setelah dipercobakan beberapa hari, ternyata larutannya atau kuah kaldu yang dipanaskan tadi masih bening, tidak keruh sama sekali. Lalu dia miringkan, dia tumpahkan sedikit ke leher pipa yang dipasang tadi. Setelah diamati beberapa hari, baru terlihat bahwa airnya keruh dan berbau. Di situ menghasilkan bahwa dalam pipa tersebut terdapat mikroorganisme. Jadi pada Louis Pasteur ini telah berhasil memberikan jawaban atas percobaan dari tokoh-tokoh sebelumnya bahwa makhluk hidup adalah berasal dari makhluk hidup sebelumnya melalui reproduksi. Nah, setelah melihat percobaan dari Louis Pasteur, dapat kita simpulkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari kuah kaldu secara spontan, tetapi dari luar. Jadi mikroorganisme tersebut berasal dari luar. Nah, pada teori biogenesis ini terjadilah teori baru, yaitu omne vivum ex vivo, yang berarti semua kehidupan berasal dari kehidupan. Nah, jadi dapat kita simpulkan untuk memecahkan atau mencari solusi dari perdebatan antara Lulu dan Lili. Jawabannya adalah duluan mana ya, telur dan ayam? Jadi jawabannya adalah duluan ayam, karena tadi sudah dijelaskan pada teori biogenesis bahwa semua kehidupan berasal dari kehidupan. Nah, hal ini juga diperkuat dari menurut sains ya, pada penelitian tahun 2010 bahwa protein yang esensial untuk pembentukan cangkang telur ayam itu hanya eksklusif ditemukan di ovarium ayam. Tanpa adanya protein ini, cangkang ayam tidak akan bisa terbentuk. Nah, pada teori yang dikembangkan oleh sains ini juga diperkuat lagi menurut agama, menurut Quran surat Al-Zariyat. Nah, jadi di situ Allah berfirman bahwa dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sudah kita simpulkan ya adik-adik bahwa telur dan ayam adalah duluan ayam. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Kakak mohon undur diri, kakak mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.